Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Ulinuha, NIM 171550011, Prodi Teknik Informatika, kelas reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Gunawan. Gambarkan skema struktur sistem pakar dan sebutkan serta jelaskan bagian-bagiannya. Gambar tersebut merupakan gambar skema struktur sistem pakar. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, antarmuka pengguna. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Yang keempat, mesin atau motor inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Yang kelima, workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja, digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Yang keenam, fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Yang ketujuh, perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu yang pertama lingkungan pengembangan development environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangunan sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Yang kedua, lingkungan konsultasi consultation environment. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Jelaskan knowledge acquisition. Dalam bahasa Indonesia, knowledge acquisition artinya akuisisi pengetahuan. Merupakan istilah yang digunakan dalam pengumpulan data dari seorang pakar ke dalam suatu sistem atau program komputer. Gambarkan dan jelaskan fase pengembangan sistem pakar. Tahapan-tahapan pengembangan sistem pakar. 1. Identifikasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan hal-hal penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. 2. Konseptualisasi. Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan, dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. 3. Formalisasi. Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka di tahap formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal. 4. Implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. 5. Evaluasi.
Sistem pakar yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji dan memunculkan kesalahannya. 6. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan investasi sistem tidak sia-sia. Sebutkan dan jelaskan modul-modul dalam sistem pakar. Modul-modul dalam sistem pakar. 1. Modul penerimaan pengetahuan. Sistem pakar akan menggunakan modul ini saat sedang menerima input pengetahuan dari para pakar atau tenaga ahli. Proses pengumpulan pengetahuan akan dibantu oleh seorang knowledge engineer yang berfungsi menerjemahkan bahasa pakar ke dalam sistem pakar nantinya. 2. Modul konsultasi. Sistem pakar akan beralih ke modul konsultasi saat sistem menerima pertanyaan dari user. Pertanyaan terkadang juga bisa diberikan dalam bentuk permasalahan yang memang menjadi keahlian dari sistem pakar tersebut. 3. Modul penjelasan. Pada modul ini, sistem pakar menjalankan tugasnya sebagai pemberi jawaban atau jalan keluar atas masalah yang akan diajukan. Sebutkan dan jelaskan metode inferensi dalam sistem pakar. 1. Backward chaining. Suatu penalaran di mana konklusi yang didapat berkebalikan dengan hipotesis, potensial konklusinya mungkin akan terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung akan hipotesis tersebut. 2. Forward chaining. Suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.